saya sih orang Batak itu jujur, berani, bekerja keras. Yang bagusnya memang kalau orang Batak itu memang orangnya ulet, gigih, tahan banting lah, bisa menderita, berjuang sampai akhirnya berhasil. Di antara sekian banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia, Batak menjadi salah satu suku yang orangnya tersebar merata ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Ternyata bukan tanpa alasan, sang leluhur Bataklah yang menganjurkan keturunannya menyebar ke berbagai tempat. Namun ternyata tidak semua orang Batak tahu dari mana asal-muasalnya mereka sendiri. Kalau misalnya dari garis keluarga sih ayah saya itu turunan Batak, itu Pasar Ibu marganya, itu dari Batak Toba, daerah Sibolga. Tapi sejujurnya saya belum pernah diceritain sama orang tua saya gitu tentang asal-usul suku Batak itu kayak gimana sih gitu. Kalau secara umum suku Batak sejarahnya saya masih kurang paham, masih kurang tahu latar belakang dari suku Batak. Soal cerita dari asal-usul mereka saya kurang tahu. Asal-usul dari warga Batak itu adalah dari Pusuk Buhit. Di Pusuk Buhit, di daratan di sebelah Pulau Samosir itu sendiri arah ke Simalungun. Dan dari situ menyebar semua warga orang-orang Batak dengan seluruh keturunannya sampai ke semua penjuru lah. Pisuk Buhit yang saya tahu, yang saya pernah ke sana, Pisuk Buhit adalah daerah dataran tinggi yang dingin. Kemudian di sana kalau menurut orang-orang Batak khususnya masih dilatar belakangi dengan mistik. Kebanyakan di sana orang-orang seringkali diceritakan ngambil ilmu semacam itu gitu. Pulau Samosirlah yang diyakini sebagai daerah asal muasal orang Batak. Di kawasan yang dikelilingi Danau Toba ini terdapat banyak tempat yang dianggap sebagai titik mula si Raja Batak dan keturunannya. Salah satu yang paling dianggap sakral dan keramat adalah Gunung Pusuk Buhit dan kawasan sekitarnya. Pusuk Buhit merupakan puncak tertinggi di wilayah Samosir Danau Toba yang juga dipercaya menjadi tempat mula jadi Nabolon atau Tuhan Yang Maha Esa menampakkan diri. Tim On The Spot ditemani oleh pemangku adat leluhur suku Batak melakukan penelusuran tentang bagaimana asal-muasal suku Batak, termasuk melihat tempat lahirnya keturunan pertama orang Batak, naik ke puncak Gunung Pusuk Buhit yang sangat keramat, hingga ke desa Sijambur dan menyaksikan langsung sebuah upacara sakral untuk menghormati para leluhur. Sebelum naik ke puncak, tempat pertama yang kami kunjungi di kawasan Pusuk Buhit adalah Batu Hobon. Disinilah terdapat sebuah batu yang dianggap sakral, tempat awal mula keturunan Batak terlahir. Tak boleh sembarangan, tim On The Spot harus memenuhi aturan untuk memakai sarung dan mengikuti sang pemangku adat melakukan ritual sebelum naik ke puncak Pusuk Buhit. Mengapa batu ini begitu istimewa? Kita melihat ada orang Batak tuh tersebar di mana-mana. Di Pulau Jawa, Pulau Sumatera sendiri, di seluruh Indonesia bahkan hingga di luar negeri. Namun, konon katanya disinilah titik nol peradaban suku Batak bermula. Belum adanya berbagai marga Batak yang kita kenal sekarang, di Batu Hobon inilah si mula jadi Nabolon atau dewa tertinggi suku Batak dulunya menurunkan Deak Parujar yang melahirkan Raja Batak pertama kali. Yang melahirkan generasi Raja Batak, yaitu Opung Boru Deak Parujar, diturunkan pertama kalinya oleh mula jadi Nabolon di atas Batu Hobon. Dan kemudian diwariskan kembali ke keturunannya dari Raja Batak hingga ke Opung Guru Tatia Bulan. Anak Raja Batak sendiri ada dua. Yang pertama, Opung Guru Tatea Bulan, dan yang kedua, Opung Raja Isumbaon. Dari Opung Guru Tatea Bulan melahirkan 5 putra dan 5 putri. Nah, Batu Hobon ini lalu diwariskan oleh Opung Raja Batak kepada Opung Guru Tatea Bulan,
sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan harta leluhur orang Batak terdahulu. Ada banyak orang yang berusaha ingin membuka tutup peti di batu ini. Namun konon, batu sakral ini tidak dapat dibongkar oleh manusia. Dan orang-orang yang mencoba membongkar paksa dan membuka batu ini akan terkena musibah. Dan akhir-akhir ini juga terjadi, boleh dilihat di topian Batu Hobon itu ada semacam upaya untuk pencongkelan dia. Oh, begitu. Jadi berarti betul ya, ada yang penasaran. Ada yang penasaran dengan isi asli dari Batu Hobon. Selain Batu Hobon, sebelum naik ke puncak Pusuk Buhit, kita juga akan melihat sebuah tempat bernama Parsaktian Tatea Bulan. Disinilah terdapat patung-patung yang memperlihatkan silsilah keturunan Raja Batak, terutama keturunan anak pertamanya, yakni Opung Guru Tatea Bulan. Salah satu yang menarik perhatian adalah patung anak pertama dari Tatea Bulan bernama Opung Namartua Raja Biak-Biak, yang bisa berubah wujud ke dalam 7 bentuk, memiliki 7 kesaktian, dan 7 kali berubah jadi manusia. Dari tempat Parsaktian Tatea Bulan, tim On The Spot masih bisa naik ke puncak dengan menggunakan mobil. Hingga akhirnya kami pun berhenti di titik di mana mobil sudah tak bisa lewat dan harus trekking dengan berjalan kaki. Disinilah perjuangan fisik yang sesungguhnya dimulai. Ternyata teriknya matahari di hari itu cukup menguras energi kami. Setelah berjalan dan mendaki sekitar 5 jam, akhirnya kami tiba di salah satu titik menuju tempat keramat di Gunung Pusuk Buhit. Tim On The Spot terus berjalan menuju ke area sakral berupa telaga yang disebut Tala-Tala. Untuk masuk ke areanya pun ada aturan yang harus dipatuhi. Maaf Pak, untuk alas kakinya tolong dibuka. Oh, alas kakinya buka dulu ya? Iya. Oh iya, ini ada tulisannya mohon sandal dibuka. Ada air berupa kolam atau telaga yang dianggap suci atau keramat. Bahkan airnya dipercaya ampuh untuk mengobati penyakit. Namun sayang, saat tim On The Spot tiba di sana, kondisi air di telaga sedang surut. Padahal kondisi ini sangat jarang terjadi. Oh, jadi ini ya, Bang, air talaga itu ya, tala-tala. Iya, tapi mungkin dikarenakan musim kemarau, debit airnya berkurang. Namun, kalau setahu saya, dia tidak pernah sampai surut atau bahkan sampai habis. Meski demikian, kawasan telaga yang disebut Tala-Tala ini memiliki sejarah penting sekaligus membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah tempat pertama kalinya Opung Guru Tatea Bulan bertemu dengan bidadari pujaannya hingga melahirkan 5 putra dan 5 putri yang kemudian berkembang menjadi keturunan yang nama-namanya kini menjadi nama marga di suku Batak. Lalu mengapa tempat ini begitu disakralkan? Karena ini tempat pertama pertemuan Opung Doli dengan Opung Boru. Dan kemudian di belakangan hari, setelah berkembang keturunan Batak, sering terjadi kalau orang datang berdoa ke sini atau meletakkan sesaji, tiba-tiba kabut atau tiba-tiba angin kencang, itu yang membuat tempat ini menjadi disakralkan. Bahkan ada juga yang sampai kalau dalam istilah Batak dikatakan sandar. Itu apa sandar?
seperti kemasukan. Oh begitu. Ya, seperti kemasukan di tempat ini, lalu dia memberi petua-petua semacam nasihat kepada orang-orang peziarah yang datang ke tempat ini. Ada satu pesan khusus dari para leluhur bagi orang Batak yang kerap disampaikan jika ada orang yang berkunjung ke Pusuk Buhit. Sang pemangku adat mengatakan jika para leluhur melalui tayangan On The Spot ingin menyampaikan kembali pesan tersebut kepada para keturunan Batak dimanapun berada. Jadi tadi abang cerita ada pesan ya? Ya. Dari Opung Tatea Bulan. Ya, kalau dari pengunjung atau peziarah yang sering datang ke tempat ini, kalau dia kemasukan, dia selalu berpesan kepada keturunannya, yang mana yang pertama itu yang paling utama yang selalu dipesankan oleh beliau kepada keturunannya adalah Patun Hanguluan, Tuis Hamaguan, dan kalau boleh saya katakan lagi yang kedua itu Ingot Bonani Basogi, atau bisa disederhanakan kali ya, untuk berpesan kepada seluruh keturunannya dimanapun berada di desa Nauwalu di 8 penjuru mata angin agar selalu mengingat tempat asal muasal dan berasalnya dari suku Batak tadi, Yaitu di sini, di Pusuk Buhit ini. dan Cianjur mula-mula. Tak jauh dari Telaga Tala-Tala ada sebuah batu besar yang ternyata dulunya merupakan tempat rapat dan bermusyawarah para keluarga keturunan si Raja Batak. Itulah sebabnya batu ini disebut dengan batu Parapotan. Perjalanan terus berlanjut. Ternyata kami menemukan sebuah batu yang disebut batu 8 penjuru mata angin. Batu inilah yang menjadi salah satu bukti jika Raja Batak dahulu menitahkan para keturunannya untuk menyebar ke berbagai tempat di belahan pulau di Indonesia hingga ke luar negeri. Jika dilihat dari depan, batu ini tak menunjukkan keistimewaannya, tapi petunjuk itu akan terlihat dari atas. Dari batu 8 penjuru mata angin, kami masih harus melanjutkan perjalanan ke puncak Pusuk Buhit. Semakin dekat menuju puncak, tantangannya pun semakin berat. Kondisi cuaca pun mulai berubah drastis. Dari panas, kami tiba-tiba merasakan angin yang sangat kencang dan suhu udara yang sangat dingin. Kondisi cuaca yang semakin ekstrim membuat tim On The Spot memutuskan untuk berhenti. Akankah tim On The Spot sampai di puncak Pusuk Buhit dan menemukan gua yang paling keramat? Jangan kemana-mana, tetap di On The Spot. Menuju puncak Pusuk Buhit dan menelusuri tempat asal muasal suku Batak yang dianggap keramat bukanlah hal yang mudah. Ternyata masih ada lagi satu tanjakan yang harus kami lalui sementara kondisi angin semakin kencang. Meski demikian, semakin mendekati puncak, semakin kami bersyukur karena melihat pemandangan yang begitu menakjubkan.
puncak ini terdapat sebuah tempat khusus untuk berdoa. Sejak zaman dahulu, disinilah Raja Batak dan keluarganya berkumpul untuk melakukan berbagai ritual dan memanjatkan doa kepada leluhur sang penguasa. Dan hingga sekarang, tempat berbentuk kotak dengan meja tembok segitiga yang menjadi pusat ritual ini sering dikunjungi orang Batak dari berbagai penjuru daerah yang sengaja datang ke Pusuk Buhit untuk berziarah. Masih ada satu lokasi lagi yang harus kita kunjungi. Semoga masih sempat belum gelap ya, yaitu gua yang dianggap sangat keramat. Ketika angin kencang terus berhembus dan kabut semakin tebal menyelimuti puncak Gunung Pusuk Buhit, tim On The Spot tak ingin buang-buang waktu dan langsung melanjutkan perjalanan ke Gua Keramat. Sementara itu, warga lokal yang menemani kami membantu membangun tenda. Menurut Bang Daniel, sang pemangku adat, Gua Keramat adalah lokasi terakhir yang harus kami kunjungi untuk melengkapi penelusuran kami tentang sejarah awal mula peradaban suku Batak. Melewati puncak Pusuk Buhit, kami turun sedikit ke arah berlawanan kami datang. Dan suasana yang mencekam pun langsung kami rasakan. Jadi ini yang dinamakan gua di atas ketinggian Pusuk Buhit. Gua kalau sekarang lebih tenar dengan istilah gua nomor 2 Pusuk Buhit atau gua Nyopung Namar Hasatian Pusuk Buhit. ternyata lokasi guanya itu terpisah ya. Jadi seperti di antara pohon-pohon yang ada di puncak Pusuk Buhit ini satu kawasan seperti kawasan tersendiri. Merasakan kawasan ini kental akan aura sakral dan bentuknya berbeda dengan kawasan hutan di dekatnya, ternyata memang dulunya tempat ini merupakan cekungan yang berisi air. Dahulu kala, ini pertama sekali ditemukan oleh Opung Namar Tua Pusuk Buhit, Opung si Raja Batak. Ini dahulunya air, berisi air. Ini berbentuk perahu dia. Kalau lokasi ini boleh disebut dengan istilah Parau Sihumonong. Dulu Opung Raja Batak sampai di tempat ini, dia berisi air. Opung Raja Batak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Opung mulai jadi Nabulun. Airnya surut, dia membentuk suatu liang atau gua. Ini yang dinamakan dengan liang Namar Tua Pusuk Buhit. Yang diyakini dia tembus sampai ke Batu Sawan. Terlihat kecil, namun konon gua ini sampai tembus ke gua yang ada di tebing Batu Sawan dan juga merupakan kawasan sakral di Samosir. Tim On The Spot pun mencoba turun dan melihat bagaimana isi di dalamnya. Jadi ternyata guanya sendiri tidak terlalu besar ukurannya, hanya sekitar ini ada 1 meter kali ya lebarnya, sekitar 1 meter dan dipenuhi oleh lumut-lumut. Jadi sedikit agak licin tadi pas turun, dan ini tuh turun ke bawah kayak ada semacam tangga turun. Sampai ke bawah dia semacam kamar-kamar, lorong-lorong kecil, tapi mungkin hanya, maaf, orang-orang kecil yang bisa masuk. Jadi lorongnya hanya kecil? Iya, kalau sudah sebesar saya, mungkin kali sudah agak susah dia masuknya. Tapi di On The Spot hanya bisa sampai sini saja sepertinya Bang Daniel, karena kondisi di bawah itu jauh lebih curam, dan dengan kondisi lumut yang tebal ini sepertinya akan berbahaya kalau kita tanpa persiapan ya, maksudnya tanpa peralatan yang memadai untuk turun. Keberadaan gua ini bersamaan dengan pohon sakral berlubang yang ada di sebelahnya. Tak disangka ternyata usia pohon ini sama dengan usia si Raja Batak. Kemudian
Gua ini, liang ini diwariskan ke keturunan Opung Namartua Guru Tatia Bulan. Ke anak pertama Opung Namartua Guru Tatia Bulan. Itu yang kita kenal dengan istilah Opung Satawi Sangapnya, Opung Namartua Raja Uti. Opung itu masih ada di sini, dipercaya sampai sekarang. Hingga detik ini masih dipercaya, dan itu kelihatan beberapa orang yang pernah saya ikut naik dengan mereka, ada yang kemasukan atau kesurupan, berkata bahwasannya mereka masih ada di tempat ini. Pusuk Buhit bagi kami bagaikan sebuah kompleks istana raksasa para leluhur keluarga Raja Batak. Disinilah ternyata orang Batak yang kita tahu itu berasal. Ketika langit semakin gelap, kami pun menghabiskan sisa hari di Gunung Keramat Pusuk Buhit ini. Penghormatan terhadap leluhur kami lihat di kaki Gunung Pusuk Buhit keesokan harinya. Tepatnya di desa Tindaon, Sijambur Nabolak, terdapat rumah Parsaktian Opung Raja Isumbaon, anak Raja Batak yang kedua, yang juga adik dari Opung Guru Tatea Bulan. Disinilah para warga keturunannya sedang mengadakan serangkaian pesta adat Mangalahat Horbo, yang di dalamnya terdapat acara penyembelihan hewan kerbau untuk dipersembahkan kepada Opung Raja Isumbaon sebagai leluhur mereka. Ada musik gondang mengiringi sepanjang acara berlangsung yang hampir tak pernah berhenti. Para warga dan masyarakat Batak yang hadir dari berbagai daerah turut melakukan tarian manortor mengikuti alunan musik gondang. Ternyata musik gondang yang mengiringi diyakini seperti musik untuk memanggil roh leluhur. Di saat-saat tertentu, roh leluhur diyakini hadir pada siapa saja yang terpilih. Di akhir acara, tim On The Spot sebagai tamu yang hadir memberikan sati-sati, yakni berupa sumbangan yang diberikan dengan diiringi tarian secara adat. Perjalanan tim On The Spot hingga ke titik ini membuat kami mengenal lebih dekat tentang budaya orang Batak dan asal-muasal leluhur mereka di Pusuk Buhit. Ada ritual sakral dan tradisi yang harus dijaga. Ada jejak nenek moyang yang harus dihormati. Ada pesan dari para leluhur bagi seluruh orang Batak dimanapun berada yang harus diikuti. Dan pemirsa, itulah liputan eksklusif penelusuran asal-muasal suku Batak versi On The Spot. Mau tahu lokasi keramat dan kisah misteri lainnya? Tonton terus On The Spot hanya di Trans 7. Konon, seseorang bisa kaya mendadak setelah mendapat wangsit atau petunjuk gaib. Benarkah wangsit itu ada? Siapa saja menerima wangsit? Simak ulasan lengkapnya setelah yang satu ini.